Sederhana penyebabnya anak rusak karena papanya nggak bertanggung jawab sebagai papa, nggak pernah ditegur, rusak. Saudara, anak orang beda dengan anak binatang. Manusia itu peniru, sangat mudah untuk meniru. Kalau binatang tidak perlu meniru. Jadi jangan takut kalau saudara punya hanya seekor anak ayam, dan di sekian radius kilometer di rumah saudara nggak ada orang punya ayam, punya bebek, semua ayam itu nggak akan jadi bebek. Kalau anak orang tidak. Jadi kalau anak itu nggak didisiplin, jangan saudara salah terjemahkan. Disiplin bukan dipukuli terus, tidak. Tapi diberi batas yang tegasan dalam hidup. Ayah yang pelin-pelan membuat anak itu nggak bisa jadi orang, jadi pemimpin, jadi pelindung keluarganya, nggak bisa. Kalau dia belajar pelin-pelan dari orang tua, nggak pernah tegas. Di rumah mereka nggak pernah lihat aturan yang jelas. Pagi ayah bilang begini, sore bilang begitu, anak jadi bingung. Mama bilang begini, papa bilang, anak jadi bingung. Yang mana mau dituruti di rumah ini? Jadi kacau anak-anak itu. Jadi penyebabnya itu sederhana, dari rumah. Dari rumah. Bagaimana kita bisa memulai sesuatu yang baik? Maka itu jangan sekali-kali anak ikut opa oma, rusak cucu. Karena opa oma pasti memanjakan cucu. Sehari 2 hari boleh, tapi jangan terus. Santai. Disiplin bukan keras. Tegas itu harus, keras tidak boleh. Kita harus bedakan. Karena anak nggak ngerti. Anak itu satu pribadi yang belum tahu salah benar yang mana. Tapi apa mereka lihat dari orang tuanya, itu mereka nggak benar semuanya. Jadi sekali orang tua ngajar salah, dia akan salah sampai mati. Karena itu diterima pertama kali. Maka itu kita harus ngerti betul apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita lihat Ulangan pasal 6 sekarang. Bagaimana gereja itu dimulai di keluarga kita dengan ayat ini. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Luar biasa. Saudara, kitab suci kita adalah satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang kata waktunya adalah hari ini. Ini yang luar biasa. Kitab suci agama tarik, mereka ada pada masa itu, pada suatu saat, pada nanti. Apa bedanya? Oh, ini dasar sekali. Satu kali Roh Kudus memberikan saya pewahyuan ayat ini, saya kagum sekali. Karena kalau ada perintah dan seluruh Alkitab, apalagi kita ingat doa Bapa kami, kata waktunya pun pada hari ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga pada hari ini. Berikanlah pada kami makanan secukupnya pada hari ini. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang pada hari ini. Itu semua pada hari ini. Nah, apa artinya? Apa bedanya? Oh, ini dasar. Kalau saudara baca 10 tahun yang lalu, dia tetap berbunyi hari ini. Saudara baca 20 tahun akan datang, tetap bunyi hari ini. Berarti firman ini berlaku sepanjang zaman. Selama masih ada matahari di dunia, berarti masih ada hari ini. Dan firman ini berlaku. Bisa ngerti nggak rahasia ini, saudara? Dan ini dasar. Nah, kalau firman ini berkata pada hari ini, apa yang kuperintahkan kepadamu harus engkau perhatikan. Berarti perintah ini berlaku selama kita hidup. Apa perintahnya? 7. Haruslah engkau mengajarkannya, enggak sekali 2 kali, tapi berapa kali? Berulang-ulang. Kepada siapa? Baca, kepada anak-anakmu. Berarti ini perintah untuk orang tua. Kita diberi hak. Maka itu jangan harapkan sekolah, jangan harapkan sekolah minggu. Kenapa Amerika negara pertama di dunia yang menerapkan homeschooling? Karena ayat ini mereka pelajari. Sekolah itu tapi rumah dengan papa mamanya. Saudara boleh punya uang banyak karena saudara kaya misalnya, lalu cari sekolah terbagus untuk anak-anak. Tuh, itu jawabannya. Firman mengatakan sekolah itu di rumah. Ajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kalimat berikut, dan membicarakannya. Terjemahan lain kata membicarakan, mendiskusikan. Ada 4 tempat yang Papa tunjukkan. Dan semuanya di rumah. Ini menarik sekali. Semuanya dengan Papa Mama. 1. Di mana? Apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi di rumah 24 jam penuh anak itu belajar dengan kita. Dengan Papa Mama. Waktu duduk anak itu mau belajar. Santai di rumah. Maka itu ketika dunia makin modern, Papa Mama gak ada waktu dengan anak-anak, hancur hidup. Ada Papa Mama, guru yang paling baik untuk anak-anak itu. Maka itu homeschooling, Papa Mama harus belajar. Anak-anak harus belajar bersama orang tua juga. Untuk apa saja.
Dan saya anjurkan ikuti homeschooling. Memang gak mahal bayarnya, tapi anak asuh jadi hebat. Nah, tapi perlu pengorbanan buat mama, nggak boleh shopping terus untuk didik anak-anak itu supaya kasih Tuhan nyata, nggak lemah. Didik ada banyak media. Yang kedua, apabila apa? Engkau sedang dalam perjalanan. Jadi kalau anak minta keluar rumah, itu tempat untuk ngajar. Saudara, mengapa anak-anak umur 3 tahun, 2 tahun ke atas? Saudara, anak-anak itu seluruh bangsa di Indonesia teliti. Anaknya orang kaya, anak orang miskin, bangsa apa saja. Begitu umur 2 tahun ke atas mulai bicara, cerewetnya minta ampun. Mereka tuh lihat apa tanya, dengar apa tanya. Betul? Nah, karena kita goblok, kita berkata kecil-kecil banyak ngomong, diam kamu. Padahal Tuhan yang menyuruh mereka untuk cerewet, supaya kita mengajar mereka waktu dalam perjalanan itu. Ini perintah ribuan tahun yang lalu dan relevan sampai hari ini, katakan amin. Dan begitu dahsyat firman Tuhan ini. Jadi kalau anak-anak kita umur segitu cerewet, itu memang keharusan untuk kita ajar mereka. Nomor 3, di mana apabila engkau berbaring. Saudara pernah tahu nggak? Anak-anak di bawah 5 tahun, dari 0 sampai umur 5 tahun, itu sehari bisa lebih 20 kali mereka mimpi. Nah, main-main anak-anak. Maka itu kalau kita pernah lihat bayi-bayi, lagi tidur bisa nangis, terus tertawa lagi. Kenapa? Karena mereka lagi mimpi. Nah, Tuhan yang menyuruh mereka, tidak ada Tuhan siapapun di dunia ini kecuali Yesus tuliskan. Bayangkan, ini psikologi yang luar biasa loh. Hebat. Mengapa semua anak sebelum tidur pasti tarik-tarik mamanya, papanya untuk cerita di kamar tidur? Siapa yang nyuruh mereka? Nggak ada yang ngajarin. Anak orang miskin, orang kaya sama. Roh mereka yang haus. Waktu orang tua itu cerita, nah ini yang masalahnya. Kalau orang tua sibuk, diberi VCD, diberi DVD, ya setan-setan yang masuk ke situ sebelum tidur. Nah, cerita sebelum tidur itu modal mimpi mereka. Jadi kalau mereka dengar cerita dari apa yang kita sampaikan, maka Roh Kudus jadi sutradaranya. Nanti anak-anak kita akan dijadikan aktor yang maju dari cerita itu. Dan itu bisa diulang-ulang oleh Roh Kudus dalam diri mereka. Begitu kenapa kalau ada anak-anak umur 3 tahun ke atas lagi sendirian, dia bisa cerita panjang, kita dengerin, wih, ngarang apa ini anak ngomong apa? Ternyata ayat ini yang memberitahu. Itu cerita dari mimpi mereka. Bisa bayangkan kalau mereka nggak ada bahan cerita, itulah khayalan masuk. Soalnya ketika Harry Potter muncul ke dunia, itu satu fenomena yang luar biasa. Bayangkan, ada kekuatan sihir dalam buku ini. Secara logika, sampai hari ini ahli-ahli pendidikan tidak pernah bisa menemukan jawaban. Saudara, kita aja yang tua begini, begitu dua semikir-mikir. Ini Harry Potter sampai 600-700 halaman, itu anak-anak bisa kesedot. Berak dibawa, makan dibawa, betul? Lihat itu, ada apanya dalam buku. Dan anak-anak bisa nggak pernah putus membaca. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Penulisnya J.K. Rowling adalah orang pertama di dunia yang masuk Guinness Book of the World Record. Dia nggak pernah menulis seumur hidup, sekali menulis langsung dia jadi penulis yang hebat dan jadi kaya raya. Kenapa? Karena ada kekuatan lain mengilhami orang ini untuk menulis. Nah, itu jangan main-main tentang mimpinya anak-anak kita. Kita harus memberitahu. Nah, saudara, usia duduk di rumah, dalam perjalanan, dan di tempat tidur itu hanya usia sebelum 6 tahun. Banyak orang tua menyadari kalau dia perlu dekat dengan anaknya setelah anaknya remaja. Ketika orang tua mulai tahu, anaknya mulai miring-miring. Baru orang tua berkata, pulang jam sekian, papa mau ngomong. Nggak bisa. Setelah anak itu remaja, ayat ini nggak berlaku lagi. Duduk di rumah sudah bukan zamannya, karena anak kita remaja sudah punya dunia lain. Nah, disitulah bentroknya antara orang tua dengan anak-anak. Kenapa kamu mulai nggak nurut pada orang tua? Hei, bukan anakmu yang salah, kamu yang tua bangkai nggak tahu diri. Hei, karena itu masih kecil, kamu buang waktu. Alasannya sibuk cari duit. Ketika kita sadar, terlambat. Maka itu perang antara anak dengan orang tua terjadi pada masa teenage.
Orang tua salah ngerti, ayat ini luar biasa.